Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita malam ini, saya lagi berada di Desa Wanayasa, di Situ Wanayasa. Ini tempat yang sangat indah di malam hari, pagi hari apalagi gitu. Jadi Wanayasa itu dulunya adalah merupakan awal mula berdirinya Purwakarta. Dulu ibu kotanya di Desa Wanayasa gitu. Dan hari ini saya ditemani oleh putra asli Wanayasa, namanya Kang Iman Ule. Dan Kang Iman Ule ini adalah orang yang ada di balik kesuksesan setiap pagelaran panggung Kang Deddy Mulyadi dari kabupaten ke kabupaten, dari satu tempat ke tempat lain, karena ini adalah pentolannya MK9, Kang Iman Ule. Sering lihat kan di YouTube-nya Kang Deddy kalau ada safari budaya, dan beliau adalah maestro kalau menurut saya, karena yang mengaransemen syair-syairnya Kang Deddy Mulyadi adalah Kang Iman Ule. Lagu paling fenomenal apa, Kang? Yang paling Dari banyak, sekian banyak. kalau menurut yang banyak didengarkan sekarang itu lagu Indung sih. Indung, karena Indung selalu diputar ya. Iya, sebentar. Jadi spirit setiap pergerakan Kang Deddy gitu. Kalau yang memanen cinta itu mah karya Kang Iman ya. Kemarin itu saya. Itu Nah. ungkapan untuk sosok Kang Deddy justru gitu. Nah, yang memanen cinta itu, yang saya senang banget lagunya, dan menggambarkan bagaimana perjalanan Kang Deddy. Dan hari ini, ya kalau dalam gambaran lagu Kang Iman itu mewujudnya sekarang. Ya, betul. Mungkin nanti ada lagi ya. Tapi apa yang terjadi hari ini udah digambarkan oleh Kang Iman. Tahun berapa itu memanen cinta? Ada sekitar 9 tahun yang lalu mungkin. 9 tahun yang lalu, sebelum Pilgub pertama ya, yang diikuti Kang Deddy. Dan hari ini Kang Deddy telah memanen cinta itu, tadi baru disahkan, Kang. Oh ya. Baru diplenokan, ditetapkan sebagai pemenang Pilgub Jabar 2024 dengan perolehan 62,22%. Oh, lebih tinggi dari Quick Count justru. Ya, ini Kang Iman udah bisa dulu memprediksi. Saya nggak tahu, ya itu ya kejeniusan beliau dalam membuat syair dan mengaransemen lagu, dan lagunya luar biasa. Kang Iman ini yang dipercaya oleh Kang Deddy untuk menahkodai MK9, grup yang dibikin oleh Kang Deddy, nggak tahu tahun berapa ya. 2012 kalau MK9-nya namanya itu. 2012 MK9. 2011 kalau 2011 MK9. Ya. Tapi perkenalan kita berbaur, berkesenian, manggung itu udah lebih awal dari itu. Ya. Sebelumnya sudah sering komunikasi, sering, dan mendapatkan kepercayaan dari Kang Deddy, karena Kang Deddy tahu betul orang-orang yang mempunyai bakat. Dan Kang Iman dipercaya oleh Kang Deddy untuk mengaransemen lagunya, kemudian membuat grup musik, dan beliau menjadi nahkodanya. Sampai hari ini terus berjaya. Kang Iman ini yang menemani Kang Deddy keliling kemana-mana. Apa harapan Kang Iman? Ini kan udah ditetapin nih sebagai orang dekat Kang Deddy, sebagai orang yang mungkin tahulah cita rasa ya, tahu cita rasa Kang Deddy dalam bermusik, dalam berkesenian, dalam berkebudayaan. Harapan Kang Iman sebagai seorang seniman dan budayawan, ini lebih dari seniman, ini budayawan, karena punya nilai, punya imajinasi, punya mimpi, dan beliau mencapai itu dengan berbagai macam kreativitas. Harapan setelah ditetapkan KPU resmi nanti, sebelum nanti gini, resmi memimpin Jawa Barat. Kang Iman, harapan beliau, harapan terhadap beliau di Jawa Barat dalam pengembangan kesenian kebudayaan, termasuk karena Kang Iman tinggal di Purwakarta, bagaimana harapan Kang Iman dalam pembangunan berkesenian, berkebudayaan di Kabupaten Purwakarta. Karena kalau ngomongin kesenian, kebudayaan, tidak bisa lepas dari Wanayasa sebagai awal mula, wiwitan purwanya Purwakarta.
Nah, pertanyaan itu, Pak Kadis, terima kasih nih telah ngundang saya ngobrol. Pertanyaan itu harus kembali dulu ke tadi ungkapan tentang membuat lagu Memanen Cinta itu ya. Memanen Cinta. Memanen Cinta itu. Kenapa bisa seolah-olah itu intuisi ya? Padahal itu saya sederhana beginilah. Kang Deddy itu kan orang ideologis ya. Ideologi. Cek Sundana marek, bergorek gitu kan gitu. Tetapi dia punya landasan berpikir, terus juga pembacaan yang cukup bagus. Nah, saya menilainya di sana. Kalau orang konsisten melakukan sesuatu, apalagi berlandaskan nilai-nilai leluhur yang kuat, maka apapun yang terjadi, suatu saat yang disebut dengan memanen cinta itu akan ada bukti. Walaupun saya juga tidak menyebutkan secara eksplisit akan jadi gubernur atau presiden atau raja apapun gitu kan. Tetapi akan ada yang dia peroleh lah. Mungkin tadi yang disebut dari apa yang ia lakukan ya itu. ini. Artinya kan kepercayaan publik sampai saat ini, apalagi disebut dengan 62% lebih kan, itu bisa dijadikan oh ini metafor memanen cinta itu ya begitu kurang lebih lah. Itu kalau dari sisi itunya. Tetapi keyakinan saya bahwa ketika orang bersungguh-sungguh dan tidak pernah berhenti dengan berbagai variasi, dengannya itu ada hujan badai kan saya di lagu itu diceritakan, dia tidak menyerahkan. Nah gitu. Nah, saya membacanya dari situ, oh ini pasti nih saya ikutin, pasti berhasil di satu titik ya gitulah ya. Walaupun ini bukan akhir saya yakin. Nah, kemudian karena saya sangat mempercayai yang berpikir ideologis ya, ada landasan untuk bertindak segala sesuatu, maka kalau ditanya harapan saya, Kang Deddy bisa menularkan pikiran-pikiran ideologis itu dengan lebih sempurna kan. Kita berada di tengah kegalauan, sebetulnya kegalauan berbudaya ya, nggak jelas ya. Kalau hurta sirungan kehanap ke akaran ya gitu ya. Dan anak-anak kita sekarang sudah tidak tahu satu bentuk yang sepadan dengan nilai yang seharusnya. Jadi gini, misalnya dia tidak punya contoh. Ya. Kalau kita bicara politik ya, misalnya bicara politik yang namanya amanah, jujur, merakyat itu udah di mana-mana. Tetapi anak kita tidak tahu contoh yang amanah itu gimana kan gitu kan. Nah, saya harap terutama seluruh yang senang bergerak di bidang kebudayaan, dalam lebih spesifik lagi kesenian misalnya gitu, memiliki setidaknya ada alasan-alasan ideologis untuk bergerak begitu. Dan ideologis itu tidak terbatas pada seni buhun saja kan. Kalau kamu bergerak, beraktivitas di wilayah kontemporer, ya harus ideologis juga. Dan terus. Iya, dan salah satu cirinya dia melakukan pembacaan dengan terus-menerus kan gitu. Jadi lamun hanya diajar gitar klasik sing bener nah, gitu. Kamu belajar kaca sing bener gitu. Totalitas. Karena itu yang akan menjadi bahan kita bergerak kan gitu ya. Biar kelak kita memanen. Betul gitu. Karena kan kalau di dalam dunia seni itu kan ada istilah objek korelatif ya. Bahwa seni yang terlahir sekarang adalah pengaruh dari seni yang terdahulu kan begitu. Kalau seni terdahulunya tidak kita pahami secara konteksnya, secara filosofi akan susah juga gitu. Makanya Kang Deddy menuangkan gagasan-gagasan masa lampau dari sisi ideologi ke dalam artikulasi masa kini kan. Gitu. Cuman memang ini bukan pekerjaan yang mudah gitu, karena akan memaksa orang kemudian untuk meninggalkan zona nyaman kan gitu. Saya bisa prediksi lah, Kang Deddy sekarang mendapat tempat di hati masyarakat. Tetapi setelah dilantik, saya prediksi kurang lebih selama setahun akan ngarumas, orang Sunda bilang mah masyarakat itu jadi merasa nggak terbiasa gitu. Ngarumas tuh jadi ada turbulensi, ada semacam gegar budaya gitu loh, goncangan lah. Tapi nanti setelah nilai-nilainya tertangkap, it's okay. Kan belajar, oh ini visi gitu. Jadi mungkin saja nanti begitu Kang Deddy memimpin akan terjadi turbulensi kalau pasal turbulen. Orang biasa nyaman dengan keadaan sekarang. Iya. Kan masyarakat sekarang ramai berteriak tentang ketidaknyamanannya menjadi warga negara ya. Tetapi kita tidak pernah mengetahui akar apa masalah sebetulnya, masalah bangsa. Nah, sejauh ini saya melihat Kang Deddy cukup memahami, bahkan sangat
memahami akar masalah bangsa ini kan gitu. Nah, kemudian terkait dengan harapan saya terhadap situasi kebudayaan yang ada di Jawa Barat setelah Kang Deddy memimpin, bahwa saya cukup banyak mengenal rekan-rekan di seluruh Jawa Barat ini, juga saya juga mengenal kondisi alam, topografi dan sebagainya karena memang sering diajak jalan-jalan juga sama beliau. Ternyata memang bukan isapan jempol bahwa kita sangat kaya. Nah, kekayaan itu hanya bisa diformulasi kalau mau ke dalam kebijakan ya, oleh orang yang pembacaannya betul. Pembacaannya betul. Sekarang tuh saya agak miris. Rata-rata pimpinan daerah bahkan sampai di tingkat kepala desa terlalu terpancing dengan budaya ikonografi. Jadi, oh ini kita ngebangun gapura ini. Padahal itu kan bukan esensi sebetulnya. Betul, bukan. Yang dasar justru, misalnya, oh ini mah persawahan. Jenis kulturnya begini. Holistik lah. Iya, ekspresinya begini, maka akan terbentuk sirkulasi ekonomi desa yang begini kan gitu. Seharusnya kan begitu. Sesuai dengan karakter masing-masing. Membacanya harus betul. Membaca itu ya bukan membaca ini tapi mendengar, sensing. Masuk, menyelami apa yang terjadi di situ. Ya, pembacaan itu kan intinya yang disebut literasi sekarang itu kan menghubungkan apa yang dia dapat sehingga dia melahirkan suatu aktivitas yang baru gitu. Ada produk berkarya yang bermanfaat, itulah literasi sebenarnya. Betul. Ya, jadi maka saya sangat sepakat kalau Kang Deddy, saya baru mendengar di podcast juga ya, Kang Deddy berkantornya di 5 wilayah itu, karena itu pembacaan yang lebih mungkin, yang lebih spesifik. Upaya membaca. Betul. Otto Scharmer bilang itu sebagai sensing. Betul. Sensing itu adalah mendownload kita melakukan downloading, kemudian sensing. Downloading itu adalah upaya kita menyerap segala macam yang ada di sekitar itu, masuk ke dalam dirinya. Kemudian kita berupaya sensing, merasakan, masuk betul apa yang diinginkan oleh masyarakat di wilayah itu. Nah, itu daripada seperti itu. Iya, tepat. Daripada sekedar nongkrong di gedung sate kan, nggak jalan-jalan. Tapi saya yakin Kang Deddy nggak begitu. Dia keputusan dari belakang meja. Betul gitu. Daripada gitu. Ya, sangat yakin pena-pena kebijakannya akan menyisir betul-betul masalah pelik bangsa ini ya. Dimulai dari Jawa Barat. Mudah-mudahan. Dan saya berharap juga rekan-rekan saya yang tersebar di seluruh Jawa Barat ini punya kesempatan untuk mengekspresikan diri, tetapi dengan pendampingan, dalam artian bukan tidak membebaskan ya. Ada pendampingan. Oh, kamu berkarya, silakan. Dan kami sebagai pemerintah provinsi memfasilitasi itu. Tapi ada pendampingan itu kembali pembacaan bahwa kultur kamu di sini, kamu banyak petani itu di situ, kamu banyak karyawan itu di situ. Jadi disesuaikan itu yang disebut nantinya akan menjadi ekosistem kebudayaan. Ekosistem. Karena kemudian berkesenian, berkebudayaan itu adalah suatu upaya kita untuk membuat sebuah sistem ini terjalin satu sama lain sehingga menjadi kehidupan. Betul. Berkesenian harus bisa menyadarkan menyadarkan orang pada kulturnya, pada lingkungannya, menyadarkan para petani agar bertaninya bisa bertani dengan baik, menyadarkan para pedagang berdagangnya dengan baik, kan gitu ya. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh Kang Iman tentang memanen cinta itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Betul. Ya, betul. Dan hari ini Kang Deddy karena setelah bersungguh-sungguh punya ideologi, punya cita-cita, punya harapan, dan dia perjuangkan dengan total, dia bisa memanen cinta yang didapatkan, apa yang ia perjuangkan. Demikian juga dengan semua seniman, semua pemimpin gitu. Upaya untuk membaca ini menjadi penting. Mendengarkan, melakukan sensing. Jadi tadi Kang Iman menyampaikan langkah Kang Deddy ngantor di 5 wilayah itu akan menjadi upaya membaca beliau terhadap masyarakat di 5 wilayah itu, bisa lebih mengidentifikasi, bisa melakukan sensing, bisa mendownload semua hal yang ada di situ, dan dia tuangkan dalam berbagai macam kebijakan strategis yang bermanfaat untuk masyarakat, termasuk dalam upaya pengembangan kesenian dan kebudayaan. Kang Iman telah memprediksi lewat lagunya Memanen Cinta.
ya. Itu lagu yang luar biasa. Saya sangat menikmati betul lagu itu, dan saya selalu merenung terhadap syair lagu itu. Orang mungkin nggak tahu tadinya ini lagu ciptaan siapa. Ini Kang Iman Ule. Dan itu dulu dipersembahkan untuk Kang Deddy ya. Ya, Waktu Pilgub yang pertama ya. Oh ya, sebelum. Tapi waktu itu kan boomingnya. Jaringan, iya betul. Boomingnya kan 2018-an. Betul. Kan sebelum itu. Pada dasarnya itu lagu untuk siapapun, tetapi saya secara organik terlibat terus dengan Kang Deddy. Jadi yang saya bayangkan sosok beliau kan gitu. Karena ada tak tahu apa yang kau lakukan itu kan kadang-kadang kita juga iya naonan Kang Deddy kan gitu. Tapi lama-lama kita mengerti kan gitu. Dan itu bisa beliau nikmati hari ini. Dan saya tuh senangnya sama Kang Deddy itu karena beliau itu sering merenung gitu. Ya. Pemimpin nggak merenung bullshit. Betul. Itu penting. Siapapun kalau nggak merenung. Itu penting. Kontemplasi. Itu penting. Kontemplasi penting. Itu adalah kalau yang saya kembangin sekarang dalam pendidikan itu mindfulness. Betul. Merenung, melakukan refleksi penyadaran terhadap kita, agar kita sadar siapa diri kita, kemana tujuan kita, apa yang harus kita lakukan. Dan Kang Iman sudah menyadari itu penting. Saya setuju. Kang Iman Ule ini pentolan MK9 yang selama ini membersamai Kang Deddy dari satu titik ke titik yang lainnya. Mudah-mudahan terus bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Terima kasih.